Halo buat anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu hari ini. Ibu harap anak ibu tetap dalam keadaan sehat, sudah sarapan dan sudah mandi. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 PB5 mata pelajaran SBDP masih mengenai tanda tempo dan tinggi rendah nada. Namun nanti di video penjelasan ibu memberikan contoh lagu Kring Kring Ada Sepeda. Dan ibu akan memberitahukan atau menjelaskan lagu Kring Kring Ada Sepeda itu tanda tempo apa ya. Lalu yang kedua mata pelajaran IPS mengenai sumber energi, sumber daya alam. Masih mengenai sumber daya alam. Di sini ibu nanti akan menjelaskan mengenai hasil sumber daya alam mengenai tumbuhan pohon kelapa. Nanti ibu akan menjelaskan di situ apa itu pohon kelapa, apa manfaatnya, bagaimana cara menghasilkannya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diawali dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Manfaat pohon kelapa. Kita sudah mendapatkan hak kita berupa pemanfaatan energi dan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia sangat beraneka ragam. Salah satu sumber daya alam yang banyak dihasilkan di Indonesia adalah kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang banyak fungsinya. Semua bagian dari kelapa memiliki manfaat, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga, semuanya memiliki manfaat. Nah, berikut ibu akan menjelaskan manfaat dari bagian-bagian pohon kelapa. 1. Akar. 1. Akar kelapa sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup. Kelapa memiliki akar yang menyerupai rambut dan memiliki seperti akar berserat. Akar kelapa juga mampu mencegah banjir karena mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Akar kelapa juga kerap dijadikan kerajinan seperti gelang, kalung, dan lain-lain. Tak hanya itu, akar tumbuhan kelapa juga bermanfaat sebagai pengobatan herbal. 2. Batang. Masyarakat Indonesia sering menggunakan kayu dari pohon kelapa untuk dipakai sebagai lantai, pintu, jendela, papan rumah, kerajinan, kusen, meja, kursi, dan masih banyak lagi. 3. Daun kelapa. Daun kelapa juga mempunyai manfaat yang beragam. Daun muda yang sering disebut janur sering dimanfaatkan untuk membuat ketupat dan bahan anyaman untuk dijadikan sebagai hiasan upacara tertentu, seperti pernikahan dan upacara adat. Daun yang sudah tua bisa dijadikan sebagai atap rumah dan untuk bagian tengah daun kerap digunakan sebagai sapu lidi. Selain itu, pelepah kelapa juga kerap dijadikan untuk kerajinan seperti sendal, topi, aksesoris, dan lain-lain. Yang keempat, buah kelapa. Nah, pada buah kelapa ini memiliki manfaat pada bagian-bagiannya, yaitu kulit kelapa atau disebut dengan sabut kelapa. Ini memiliki manfaat sebagai pupuk organik cair, lalu sebagai kerajinan, jok, bantal, kasur keset, tali, dan bahan industri karpet. Nah, selain itu juga sabut kelapa bisa dijadikan sebagai media tanam organik berupa serbuk sabut kelapa yang sudah digiling halus. Selanjutnya, bagian dari buah kelapa yaitu bagian batok atau tempurung. Tempurung kelapa yang sudah tua dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan tangan,
Nah, pada zaman dahulu, batok kelapa sering dipergunakan untuk centong. Namun, sekarang banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dan arang. Selanjutnya, bagian buah kelapa yaitu daging kelapa muda untuk dimakan, karena selain memiliki rasa yang cukup lezat, daging buah kelapa juga kaya akan serat dan mengandung zat antioksidan. Nah, selain itu, kelapa muda juga mampu menurunkan kolesterol, memperbaiki metabolisme tubuh, dan menambah energi. Nah, daging kelapa yang sudah tua biasanya digunakan untuk memasak dan dijadikan santan dengan cara diparut dan diperas. Selain untuk dicampur dengan masakan atau makanan, santan juga dapat dijadikan minyak. Minyak kelapa dapat digunakan untuk menggoreng, memasak, dan memijat. Bagian buah kelapa yang terakhir yaitu air. Di dalam buah kelapa yang masih muda dapat bermanfaat untuk kesehatan kita. Air kelapa dapat menjadi pembersih alami ginjal dan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Air kelapa mampu menyembuhkan luka bakar, menyembuhkan jerawat ataupun bekasnya, serta mencegah uban dan dehidrasi. Nah, yang terakhir, kelima, bagian pohon kelapa. Manfaat dari bagian pohon kelapa yaitu bunga kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Hasil fermentasi dari getah bunga kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alkohol dan cuka, serta sebagai bahan kerajinan seperti topi, tas, maupun tali sendal. Kamu sudah menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu akan menjelaskan tugas kamu itu di halaman 124. Itu mata pelajaran IPS halaman 124 itu mata pelajaran IPS wacana singkong. Itu kamu tulis kembali wacana singkongnya. Lalu soal di halaman 125
itu ada 5 soal. Soal yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, berarti pada soal yang pertama kamu menjelaskan dengan pernyataan itu pendapatmu. Berarti kalau disuruh menjelaskan jawabanmu cukup panjang ya nak. Yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Jawabanmu kamu jelaskan, kamu menerangkan ya manfaat singkong dalam kehidupan sehari-hari. Kamu memberikan itu atau menuliskan itu dengan menjelaskan, kamu terangkan apa manfaat singkong ya. Yang ketiga, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Apa saja makanan apa saja yang dapat dihasilkan dari bahan singkong? Itu ubi maksudnya ya nak. Berarti itu lebih dari satu jawabannya. Lalu yang keempat, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Berarti itu jawabanmu juga cukup panjang, memberikan alasan. Yang terakhir, diskusikan jawabanmu dengan teman dalam satu kelompokmu. Yang kelima, diganti, kamu diskusikan dengan orang tuamu ya. Diskusikan jawabanmu, maksudnya jawabanmu dari nomor 1 sampai nomor 4. Sudah? Mengenai jawabanmu dari nomor 1 sampai nomor 4 dengan orang tuamu. Diganti dengan dalam satu kelompok dengan orang tuamu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.